Halo semuanya, mahasiswa UTEK, apapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya, Dede Darsono, tutor tuton kalian. Di sesi keempat ini, pada sesi ini kita akan belajar mengenai kepemimpinan di manajemen. Saya akan share materinya. Oke, ini teorinya atau materinya ya. Jadi, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah definisi kepemimpinan, teori bakat atau sifat, teori perilaku, teori situasional, kepemimpinan kontemporer, kepemimpinan strategik, dan fungsi kepemimpinan strategik itu sendiri. Nah, kepemimpinan, apa itu definisinya? Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang akan dipimpin. Nah, kepemimpinan ini juga melibatkan pembagian kekuasaan atau power. Pemimpin yang punya power yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipimpin biasanya. Nah, sumber-sumbernya pertama ada reward power gitu ya, ada coercive power, ada legitimate power, referent power dan expert power. Ini bisa silahkan kalian cari teorinya ya. Teori bakat atau sifat. Nah, ini adalah berusaha mengidentifikasi karakteristik pribadi dari seorang pemimpin. Nah, teori ini melihat karakteristik apa saja yang membedakan pemimpin yang efektif dan pemimpin yang tidak efektif. Nah, sifat-sifat ini biasanya disebutkan gitu, dan dipunyai oleh pemimpin biasanya lebih cerdas, lebih ekstrovert, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, lebih tinggi ya untuk di Amerika itu dibandingkan dengan sifat bukan para pemimpin. Fungsinya berdasarkan teori perilaku ya. Kalau tadi kan teori sifat atau bakat. Nah, dari teori perilaku, fungsi pemimpin itu yang menjadi gaya kepemimpinan mencakup dua hal. Yang pertama, fungsi yang berkaitan dengan tugas atau task related function. Dan yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sosialnya atau group maintenance atau social function. Nah, terkait teori ini, teori perilaku ya, gitu, ada nanti yang mengungkapkannya Tenenbaum and Warren Smith, itu disebut teori Tenenbaum and Warren Smith. Ada juga tentang studi Ohio State University. Dari sana Ohio State mengeluarkan tentang teori perilaku dan juga University of Michigan. Ya. Kontingensi atau situasional secara teorinya. Pendekatan kontingensi dalam teori kepemimpinan mencakup beberapa faktor. Pertama, pekerjaan. Yang kedua, pengharapan dan perilaku teman sekerja. Yang ketiga, sifat atau karakteristik pengharapan dan perilaku karyawan. Dan yang keempat, budaya dan kebijakan organisasi. Teori kepemimpinan secara situasional ada model kepemimpinan dari Hershey and Blanchard, ada model dari Fiedler, teori jalur tujuan itu dari Pat Goal teori gitu ya. Dan model Froome-Newton dan Froome-Jago ini bisa kalian cari juga ya. Teori kepemimpinan itu secara kontemporer ada tiga. Yang pertama, kepemimpinan transformasional atau karismatik. Nah, ini adalah teori yang di mana pemimpin itu secara keturunan biasanya. Yang kedua, teori kepemimpinan psikoanalisis. Psikoanalisis ini adalah secara kewibawaan gitu ya, secara psikologisnya gitu ya, psikologisnya dianalisis. Yang ketiga, teori kepemimpinan romantis. Teori kepemimpinan romantis ini adalah dia ketika memudahkan untuk mendekati seseorang. Kepemimpinan juga secara kontemporer tadi ya secara kontemporer juga secara strategik gitu ya. Secara strategik itu adalah
bisa didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, melihat masa depan, menjaga fleksibilitas, berpikir strategik, bekerja dengan orang lain, dan untuk mulai perubahan yang mendorong organisasi punya daya saing. Nah, karakteristik pemimpin ini kepemimpinan strategik itu berbeda dengan kepemimpinan dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau strategik itu dia cakupannya lebih luas, gitu ya, dan dampaknya lebih lama, dan seringkali melakukan perubahan organisasional yang signifikan. Jadi cepat. Fungsi kepemimpinan strategik ini mencakup tiga, ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan, dia melakukan analisis kondisi saat ini, perumusan visi misi, mengidentifikasi kunci strategiknya, lalu mengembangkan strategi. Lalu setelah perencanaan dia laksanakan nih, pelaksanaan tugas bersama, memotivasi individu dan mengembangkan individu, dan membangun dan menjaga kelompok. Lalu dia akan melakukan evaluasi, gitu ya, apakah kurang fokus, taktiknya apakah kurang efektif, atau pandangannya yang sempit. Nah, sekian pengantar pada video presentasi keempat ini, gitu ya. Jangan lupa kalian untuk, gitu ya, tadi setelah kita bahas mengenai kepemimpinan, gitu ya, nah kalian kerjakan juga seperti biasa diskusinya, gitu ya. Diharapkan peserta tutor untuk selalu aktif dalam diskusi, jangan lupa hindari plagiasi, percaya diri pada diri sendiri, dan junjung kejujuran, terutama dalam mengisi diskusi. Sekian video pengantar untuk sesi keempat ini, sampai bertemu di video selanjutnya.